tiga materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI guna untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Makro. Nah, untuk materi pertama yang akan saya review yaitu pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, banyak orang yang tahu apa itu pengangguran, tetapi mereka juga banyak yang tidak tahu apa makna dan pengertian dari pengangguran itu sendiri. Nah, pengangguran itu adalah orang yang bekerja pada angkatan kerja mulai dari 15 sampai 64 tahun tetap yang sedang mencari pekerjaan, namun mereka masih belum menemukan pekerjaan itu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, pengangguran itu orang yang sedang nyari pekerjaan tetapi mereka masih belum menemukan pekerjaan itu. Ada juga orang yang berumur 19 tahun tapi mereka memiliki tugas lain seperti kuliah. Jadi mereka tidak bekerja, itu bukan termasuk pengangguran. Ada juga orang yang emang memilih untuk tidak bekerja, itu juga bukan termasuk pengangguran. Itu hanya kemalasan dari mereka sendiri. Selanjutnya, macam-macam dari pengangguran. Nah, yang pertama itu ada pengangguran terbuka, di mana pengangguran ini adalah pengangguran yang nyata adanya. Yang nyata orang itu jelas-jelas tidak bekerja dan yang sudah jelas tidak memiliki penghasilan sendiri. Itu secara nyata. Seperti misalnya kita melihat orang secara nyata yang diem terus di rumah, nggak bekerja, nggak memiliki penghasilan sendiri, itu yang namanya pengangguran secara nyata atau pengangguran terbuka. Nah, terus ada juga yang namanya pengangguran tersembunyi, yang dimana itu dia bekerja namun tidak dalam jam yang standar. Seperti contohnya dia bekerja yang harusnya 12 jam, dia hanya bekerja selama 6 jam, yang harusnya 24 jam dia bekerja hanya 12 jam, seperti itu. Terus ada juga yang namanya pengangguran musiman, yang dimana pengangguran ini adalah orang yang bekerja di hari-hari tertentu. Seperti contohnya itu pada buruh tani. Nah, buruh tani itu akan bekerja pas waktu tanam dan panen di sawah atau kebun mereka sendiri. Nah, jadi iya seperti itu. Mereka hanya bekerja pas waktu tanam dan bekerja pas waktu panen aja. Itu yang namanya pengangguran musiman. Terus ada juga yang namanya pengangguran pengangguran setengah menganggur. Nah, pengangguran setengah menganggur ini hampir sama dengan pengangguran tersembunyi, yang dimana pengangguran ini mereka yang bekerja tidak full. Seperti contohnya mereka yang harusnya bekerja selama 7 hari, mereka hanya bekerja selama 5 hari. Yang bekerja seharusnya 6 hari, mereka hanya bekerja 4 hari, seperti itu. Terus selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran fruksional, yang dimana pengangguran ini disebabkan oleh orang yang sudah bekerja tetapi orang tersebut resign dari perusahaan yang pertama dan mereka itu ingin bekerja lagi dan mencari pekerjaan lagi namun belum menemukannya. Itu yang namanya pengangguran fruksional. Terus yang kedua ada yang namanya pengangguran signikal, yang dimana pengangguran ini disebabkan oleh orang yang di PHK dari perusahaan, entah itu karena situasi dari ekonomi, entah atau ada hal lain seperti itu. Intinya pengangguran signikal ini pengangguran yang disebabkan oleh orang yang telah di PHK dari perusahaan itu. Dan yang ketiga ada yang namanya pengangguran struktural, yang dimana pengangguran ini disebabkan oleh situasi ataupun keadaan sekarang. Seperti contohnya situasi sekarang ini banyak dampak dari COVID-19, salah satunya yaitu banyak karyawan yang di PHK dari perusahaan. Maka dari itu muncullah pengangguran yang meningkat di Indonesia ini, dan itu namanya pengangguran struktural. Terus yang keempat ada juga yang namanya pengangguran teknologi, yang dimana pengangguran ini disebabkan oleh teknologi canggih. Seperti contohnya sekarang panen, dulu itu panen pakai tenaga manusia, pakai tangan manusia, pakai tenaga manusia, tetapi sekarang banyak mesin-mesin yang bisa dibuat untuk panen. Jadi banyak yang memakai mesin-mesin tersebut dan akhirnya banyak yang menganggur, seperti itu. Itu namanya pengangguran teknologi.
Selanjutnya penyebab dari pengangguran. Nah, kadang kita itu mikir kan juga, apa sih penyebab pengangguran itu? Apa sih yang menyebabkan adanya pengangguran di Indonesia? Seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas penyebab-penyebab apa aja dari pengangguran itu. Yang pertama itu ada ketidaksebandingan antara penawaran dengan permintaan kerja. Terus yang kedua juga ada turunnya pengeluaran total dan output. Terus yang ketiga ada perubahan teknologi, dan yang keempat ada waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Nah, jadi banyak orang yang menunda-nunda untuk mencari pekerjaan, maka dari itu menimbulkan sebuah pengangguran. Terus selanjutnya, eh, setelah banyaknya penyebab-penyebab dari adanya pengangguran, maka dari itu kita harus tahu bagaimana cara mengatasi pengangguran itu. Nah, di sini saya akan membahas cara-cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama itu kita juga harus menyelenggarakan bursa tenaga. Terus yang kedua kita juga harus mencari informasi lowongan kerja. Terus yang ketiga, memberikan pelatihan pekerjaan. Jadi seumpama ada orang yang ingin bekerja di kayak desain, ingin bekerja di mesin menjadi admin, tetapi mereka tidak memiliki keahlian dalam bidang komputer, maka dari itu kita dapat memberikan pelatihan. Kita dapat memberikan pelatihan kepada orang tersebut agar bisa bekerja sesuai apa yang diinginkannya. Terus yang keempat, kita juga bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan permodalan usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Jadi kita itu kalaupun kita tidak ingin menjadi karyawan, kita tidak ingin menjadi anak buah, maka dari itu kita harus mempunyai jiwa-jiwa untuk bagaimana sih bisa menjadi wirausaha yang sukses seperti itu. Terus yang ketujuh, kita dapat melakukan transmigrasi. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengatasi pengangguran. Baik, untuk review materi pertama yaitu pengangguran dalam perspektif Islam telah selesai, telah bisa saya cukupkan. Maka dari itu kita lanjut ke review materi kedua, yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Nah, sebelumnya kita tuh harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari inflasi itu. Definisi dari inflasi itu adalah kecenderungan naiknya suatu barang secara umum dan terus-menerus pada waktu dan tempat tertentu. Nah, seperti contohnya yang kemarin terjadi, naiknya harga cabai, yang awalnya harga cabai per kilo cuma 15, cuma 20, itu bisa naik menjadi 50, 40, bisa seperti itu. Nah, terus mungkin dari definisi inflasi dapat dipahami, dan kita lanjut ke macam-macam dari inflasi. Nah, macam-macam inflasi itu ada 3. Yang pertama itu ada berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebab dari inflasi, dan yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi itu terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada inflasi merayap, yang kedua ada inflasi menengah, yang ketiga ada inflasi tinggi. Nah, inflasi merayap ini yaitu inflasi yang tiap tahunnya itu kenaikannya itu hanya di bawah 10%. Nah, sedangkan inflasi menengah ini inflasi yang per tahunnya itu naiknya itu mulai dari 10 sampai 30%. Terus yang ketiga ada inflasi tinggi. Nah, inflasi tinggi ini ngeri ya, karena per tahunnya itu inflasi tinggi itu naik penuh 100%. Nah, maka dari itu disebut dengan inflasi tinggi. Selanjutnya berdasarkan penyebab dari inflasi. Nah, penyebab dari inflasi ini ada 2, yaitu yang pertama inflasi permintaan, dan yang kedua inflasi penawaran. Nah, yang pertama ini inflasi permintaan. Nah, inflasi permintaan ini disebabkan karena tingginya permintaan dari masyarakat pada barang-barang yang mereka butuhkan. Tingginya itu seperti contohnya mereka itu banyak permintaan dari masyarakat, tetapi persediaannya itu sedikit, maka dari itu terjadilah inflasi permintaan.
Inflasi permintaan itu yang timbul gara-gara karena tingginya permintaan namun persediaannya sedikit. Itu yang namanya inflasi permintaan. Terus yang kedua, inflasi penawaran. Nah, inflasi penawaran ini terjadi karena seperti contohnya gini dah. Pada mobilio itu harga pasarannya itu biasanya tuh 200 sampai 250, tetapi karena mesinnya naik, atau kaca spionnya naik, plastiknya naik, bahan-bahan dari mobilio itu naik, maka dari itu mobilio tersebut itu naik pasarannya, seperti itu. Itu yang namanya inflasi penawaran. Karena naik, jadi tawarannya juga naik. Terus selanjutnya, berdasarkan asal dari inflasi. Nah, berdasarkan asal dari inflasi ini yang pertama di dalam kota. Nah, terjadinya inflasi di dalam kota ini juga disebabkan karena adanya permintaan yang tinggi namun persediaannya sedikit, karena mahalnya biaya produksi, karena lain-lain dah banyak itu kalau inflasi di dalam negeri. Terus yang kedua juga ada inflasi di luar negeri. Nah, inflasi di luar negeri ini contohnya pada gandum. Nah, gandum itu proses pembuatan gandum di luar negeri itu mengalami kesulitan atau mengalami bahan-bahan yang menjual tinggi di luar negeri itu. Maka dari itu pas waktu di dalam negeri ini dijual di Indonesia ini, maka dari itu inflasinya naik begitu. Jadi karena mahalnya harga bahan yang akan digunakan buat memproduksi barang tersebut, seperti itu. Terus selanjutnya beralih ke pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu ada natural inflation, yang dimana inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah dari yang mampu dikendalikan oleh manusia. Terus yang kedua ada yang namanya human error inflation, yang dimana disebabkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk karena pajak yang berlebihan, itu yang namanya human error inflation. Selanjutnya beralih ke dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan. Terus yang kedua itu juga bisa melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Dan yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Terus yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan uang mata asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Seperti itu. Baik, untuk review materi yang kedua bisa saya cukupkan, dan kita lanjut ke review materi ketiga, yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintahan dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal yaitu ada pertumbuhan ekonomi, terus yang kedua mengurangi pengangguran, dan yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju inflasi, dan yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Terus jenis dari kebijakan fiskal yaitu ada dua jenis. Yang pertama yaitu ekspansif. Ekspansif ini dimana pemerintahan mengeluarkan banyak uang di masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terus yang kedua ada kontraksional, atau bisa disebut juga dengan sistem pengetatan, yang dimana pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara meningkatkan pajak yang ada di masyarakat. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.